Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ramana Putra. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang proses kemerdekaan Indonesia. Materi ini saya angkat ke dalam RPP saya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jika kita membahas tentang proses kemerdekaan Indonesia, tentunya akan sangat jauh karena banyak sekali perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Mulai dari perang, bahkan secara diplomasi pun sudah Indonesia lakukan untuk meraih kemerdekaan. Beratus-ratus tahun negeri kita dijajah oleh bangsa luar, baik dari penjajahan kolonialisme Portugis sampai ke penjajahan Jepang. Sudah banyak sekali perjuangan yang dilakukan. Namun saya tidak akan membahas sejauh itu. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi, yaitu tentang titik akhir atau perjuangan akhir bangsa Indonesia, bagaimana dia dapat meraih kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi pada kisaran tahun 1942-1943, Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang, sehingga akhirnya Jepang berhasil menguasai Indonesia. Pada awalnya Jepang disambut dengan sangat baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang dianggap saudara, dan juga Jepang menjanjikan sebuah kedamaian dan juga menjanjikan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di sanalah bangsa Indonesia menyebut dengan sangat baik kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Namun setelah berjalannya waktu, akhirnya terungkap bahwasanya tujuan Jepang itu bukanlah itu, dan bangsa Indonesia pun sadar. Bahkan bisa dibilang penjajahan Jepang di Indonesia itu cukup sadis, karena akan adanya kerja roji atau tanam paksa yang dilakukan oleh Jepang membuat Indonesia itu berada dalam kemiskinan, bahkan sangat miskin pada saat itu. Ekonomi sulit dan rakyat juga banyak yang meninggal atas kebijakan Jepang pada saat itu. Akhirnya hal itu yang membuat masyarakat Indonesia cukup geram dan melakukan sebuah perlawanan kepada Jepang. Sudah cukup banyak juga perlawanan yang dilakukan, mulai dari membentuk organisasi-organisasi kecil, organisasi pergerakan nasional, bahkan sampai perang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, untuk lepas dari penjajahan Jepang. Namun cukup banyak momen-momen yang Indonesia dapatkan sehingga meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dimulai dari dibentuknya BPUPKI yang merupakan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau lebih terkenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai dalam bahasa Jepang, yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, di mana organisasi ini berfokuskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun BPUPKI nampaknya bukanlah sebuah jawaban yang pasti, karena lagi-lagi tidak jelas arahnya kemana dan juga tidak benar-benar mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Insinyur Soekarno dan para kawan-kawannya membuat sebuah organisasi baru, yaitu PPKI. Momen-momen lain yang membuat Indonesia mampu meraih kemerdekaannya itu ialah kalahnya Jepang kepada sekutu, atau menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hal ini diakibatkan karena terjadinya suatu pengeboman di negara Jepang yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang kalah telak kepada sekutu. Banyak sekali korban jiwa dari Jepang yang berjatuhan, dan Jepang berada dalam ambang kemiskinan pada tahun 1945. Tepatnya pada kisaran 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Melihat hal-hal tersebut, bangsa Indonesia beranggapan bahwasanya ini adalah momen yang tepat. Lebih tepatnya golongan muda yang beranggapan seperti itu. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan mengalami kemiskinan, akhirnya golongan muda berpikir untuk cepat-cepat menyuruh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu untuk melakukan sebuah proklamasi kemerdekaan. Hingga akhirnya inilah peristiwa nanti yang disebut dengan Rengas Dengklok. Nah, kemudian perbedaan golongan tua dan golongan muda itu terlihat pada peristiwa Rengas Dengklok ini, yang mana pada saat itu golongan muda yang dipimpin atau dianggotai oleh Sultan Syahrir, Sukarni, Wikarna, dan lain-lain itu menginginkan kemerdekaan Indonesia secara cepat, karena mereka beranggapan bahwasanya Indonesia ini adalah momen tepat untuk Indonesia merdeka, kapan lagi. Namun hal-hal itu ditolak oleh Bung Karno dan Bung Hatta, karena Bung Karno dan Bung Hatta itu lebih ingin Indonesia itu
merdeka lebih secara berdaulat atau merdeka secara diplomasi lah, seperti itu. Namun pada golongan muda geram dan akhirnya menculik atau mengasingkan Bung Karno ke sebuah tempat, tepatnya di rumah Laksana Maida. Disitulah Sultan Syahrir dan kawan-kawannya mengasingkan Bung Karno agar Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak terpengaruhi oleh omongan-omongan Jepang. Di sana mereka dibawa ke rumah Laksana Maida, dan di malam itulah mereka merumuskan segala proklamasi, menjahit bendera merah putih di situ. Pada malam itulah, cukup singkat memang, sehari untuk merumuskan proklamasi, yang mana proklamasi sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di rumah Laksamana Maida, para pemimpin-pemimpin bangsa merumuskan teks proklamasi yang nantinya besoknya akan dibacakan. Hingga pada 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di kediamannya sendiri, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Itulah yang menjadi titik besar pada sejarah kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dan kemerdekaan ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan, karena banyak sekali perjuangan, pertumpahan darah, dan segala usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia hingga pada akhirnya mampu merdeka. Namun itu bukanlah sebuah akhir dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, melainkan sebuah awal di mana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya, yang nantinya masih banyak sekali lagi pergerakan-pergerakan dari bangsa luar untuk kembali untuk menjadi Indonesia. Namun kembali Indonesia diakui secara berdaulat, yaitu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan pada penjelasan pada kali ini. Lebih baik saya meminta maaf sekarang karena banyaknya kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.